Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiana Anggraini. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu pertama dan yang paling utama, saya harus memenuhi nilai mata kuliah saya. Dan yang kedua, mungkin video saya nantinya bisa membantu untuk siapa saja yang tertarik dalam profesi guru, ataupun mungkin buat mahasiswa yang sedang kuliah pendidikan dan akan menjadi calon guru nantinya. Amin. Kita langsung saja. Ini judulnya. Nah, itu ada nama saya. Terus kita lanjut. Nah, ini pembahasan yang akan saya bahas. Jadi dari ke semua poin-poin ini, saya mungkin akan membahas cuma gambaran besarnya saja, karena mungkin kalau terlalu mendetail bisa berhari-hari. Mungkin langsung aja ke poin yang pertama. Kita lihat. Poin pertama itu ada profesi, profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan profesionalisasi. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu, emangnya apa bedanya sih semua itu? Ada kata profesionalnya semua. Tentu aja semua itu berbeda. Jadi saya akan menjelaskan sedikit konsep mengenai ke berapa poin berarti itu? Kelima kata tersebut, apa bedanya sih? Oke, kita mulai dari yang pertama, itu ada profesi. Nah, profesi itu dapat dikatakan sebagai jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Jadi, apa bedanya profesi sama pekerjaan? Ya beda. Kalau misalkan profesi itu sudah termasuk dalam pekerjaan, tapi kalau misalkan pekerjaan belum tentu sebuah profesi. Karena kalau misalkan kita punya pekerjaan, ya udah gitu, kerja aja. Kerja pekerjaannya ngojek, ya udah ngojek aja. Tapi kalau misalkan profesi itu punya kayak peraturan tersendiri. Kalau tadi profesi ada pekerjaannya, kalau sekarang profesional itu ada orangnya. Jadi profesional itu seseorang yang melakukan sebuah profesi tertentu gitu. Terus selanjutnya ada profesionalitas. Kalau misalkan profesionalitas itu kualitas. Jadi seseorang profesional pasti memiliki kualitas masing-masing. Jadi untuk menyebut sebuah kualitas dari profesional tersebut namanya profesionalitas. Terus apa lagi? Ada profesionalisme. Jadi kalau misalkan profesionalisme itu bisa dikatakan sebuah komitmen. Profesionalisme itu datang dari individunya masing-masing. Dengan kata lain, profesionalisme itu bisa disebut perpaduan antara karakter dan kompetensi. Jadi individu tersebut selalu memiliki rasa ingin meningkatkan kompetensi yang dia miliki. Kata yang terakhir yaitu ada profesionalisasi. Jadi kalau profesionalisasi itu merupakan proses seseorang untuk menjadi seseorang yang profesional. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu ada definisi pendidik dan tupoksinya. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsi. Di sini saya mengambil referensi menurut Abu Dinata. Kata pendidik itu mengacu kepada seseorang yang memberikan pengetahuan dan keterampilan atau pengalaman kepada orang lain. Jadi kalian bisa cari banyak referensi apa itu definisi dari pendidik atau guru. Langsung aja ke tugasnya. Ini ada tugasnya. Tugas utama guru yaitu ada Dikjar Bingratinileva. Apa itu? Kita jabarkan satu-satu. Ada
Dik itu berasal dari kata mendidik. Jar itu mengajar, bing itu membimbing, lalu ada ra itu mengarahkan, tih itu melatih, nil itu menilai, dan terakhir ada mengevaluasi. Jadi tugas utama guru itu yang tadi disebutkan. Nah, semua itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1. Lalu fungsi guru itu ada di situ ada memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Lalu ada menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Keempat, ada memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir ada memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga. Nah, tupoksi yang saya ambil ini sebenarnya bukan baku ya, bukan aturan baku. Jadi itu diambil dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Setelah ini saya akan menunjukkan beberapa referensi landasan yuridis yang bisa dijadikan referensi untuk mengetahui tupoksi guru. Ini. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu ada kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada Pasal 28 Ayat 2, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kualifikasi akademik yaitu jenjang pendidikan minimal yang harus ditempuh oleh guru jika ingin mengajar di tingkat pendidikan tertentu. Peraturan mengenai kualifikasi akademik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Di situ semua ada kayak persyaratan atau ijazah apa yang harus dipenuhi atau didapat kalau misalkan kita ingin mengajar ke tingkat pendidikan tertentu. Dari semuanya ada, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, atau SDLB juga ada. Terus selanjutnya itu ada kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan melakukan sesuatu yang dimensinya meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 10, sekurang-kurangnya 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam merancang sebuah perencanaan pembelajaran, terus lanjut ke pembelajarannya sampai dengan evaluasi sampai peserta didik mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang harus dimiliki seorang guru. Macam-macam, ada sopan, simpati, empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu menilai dirinya sendiri. Namanya kan juga guru, digugu dan ditiru. Kita mengajari murid-murid kita sesuatu yang baik, diri kita juga harus mencerminkan sesuatu yang baik. Jadi selanjutnya ada kompetensi keprofesian, yaitu melakukan tugas, peran, fungsi pengajaran profesi yang dia miliki dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang guru menyiapkan siswa-siswanya untuk terjun ke masyarakat nantinya.